Saya izin bertanya Mbak Audrey. Iya, silahkan. Pertanyaan saya, biaya konversi itu terdiri dari apa saja ya? Terima kasih. Baik Mbak Vera, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Saya izin bertanya. Bisa ditampilkan lagi yang perhitungan apa itu unit ekuivalensi? Yang mana dulu? Atas ke atas. Coba.
Nah, itu kan diperoleh di tabelnya biaya bahan baku unit ekuivalensinya sebesar 35.000, tenaga kerja 31.000, kemudian overhead pabrik 31.000 itu diperoleh dari mana ya? Rumus dasarnya sekalian bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perhitungan unit ekuivalensi yaitu diperoleh dari unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikali persen penyelesaian. BBB 30.000 ditambah 5.000 dikali 100% sama dengan 35.000. Biaya tenaga kerja 30.000 ditambah 5.000 dikali 20% sama dengan 31.000. Biaya overhead pabrik 30.000 ditambah 5.000 dikali 20% sama dengan 31.000. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya. Ya, oke. Ya, silakan Mbak Ika. Mati slide-nya tampilkan lagi dong, tampilkan lagi. Maaf, suaranya putus-putus. Sekarang masih putus-putus. Masih. Sudah selesai presentasinya? Sudah, Bu. Ya. Oke, tadi yang maju siapa? Absensi nomor 4 siapa? Saya, Bu, Audrey. Oke, silakan di-share screen, Mbak. Sudah, Bu. Bentar ya. Bentar. Oke, sudah ceritakan ke saya, ini soalnya tentang Departemen A dan Departemen B. Dia bergerak di bidang apa, Mbak? Mbak Audrey, dia bergerak di bidang apa? Suara saya kedengeran nggak, Mbak? Terdengar. Untuk menghasilkan produk, Bu. Ya, ini bergerak di bidang apa? Usaha ini bergerak di bidang apa?
Ini loh, kamu PT, Dan PT manufaktur, Bu. enggak ini loh Mbak, kamu PT Anggrek memiliki 2 departemen. Ini kamu ceritanya produksi apa? Soal ini loh ceritanya tentang produksi apa? Kan kamu cuma PT Anggrek memiliki 2 departemen produksi, Departemen C dan Departemen D untuk menghasilkan produknya. Data produksi dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari 2030 sebagai berikut. Nah, ini kamu tambahin ya, nanti kamu tambahin dia bergerak di bidang apa. Kamu butuh 35.000 kilo dan 30.000 kilo, satuannya kilo. Nah, ini apa? Bahan bakunya ini apa? Nah, ini nanti kamu tambahi, kamu. Iya, Bu, mohon maaf tadi kurang itunya. Apa produknya belum dijelaskan. Nah, iya apa? Coba jelaskan ke saya. Coba dulu ke saya, kamu pengen produksi apa? Bahan bakunya berupa apa? Coba jelaskan. Kecap, Bu. Hmm? Produksi kecap, Bu. Produksi kecap. Terus 35.000 dan 30.000 itu 35.000 apa? Kedelai, Bu. Kedelai. Terus coba terus Mbak, apa lagi? Ini kan tinggal baca toh, kamu butuh bahan baku kedelai, bahan bakunya kedelai. Ada bahan penolongnya tidak? Atau bahan baku tidak langsungnya ada tidak? Berdasarkan soalmu ini loh, saya kan cuma baca soalmu toh. Kamu cerita soalmu kurang lengkap, tidak ada informasi mengenai bahan baku. Bu, mohon maaf, ini contohnya soal saya ambil dari bukunya Mulyadi, terus nggak ada penjelasannya gitu, Bu. Kayak Makanya saya kan bilangnya kan membuat gitu ya, membuat contoh. Berarti kan kalau bukunya belum lengkap kan harusnya dilengkapi. Coba sekarang saya kamu lengkapi, kamu ceritakan ke saya coba.
Gitu. Ini untuk produknya itu kan kecap, Bu. Jadi bahan bakunya itu kedelai dan gula dan rempah-rempah lainnya. Bahan bakunya apa, Mbak? Kalau kamu mau bikin kedelai, bahan bakunya apa? Mbak, bikin kedelai. Kalau kamu mau bikin kecap, bahan bakunya apa? Kedelai dan gula, Bu. Kedelai dan gula. Kemudian bahan baku tidak langsungnya atau bahan tolongnya apa? Bahan penolongnya apa? Bahan baku tidak langsungnya penyedap, Bu. Terus? Bahan baku tidak langsungnya air dan penyedap, Bu. Iya. Jadi ceritanya ini PT Anggrek ini memiliki 2 departemen. Dia memproduksi kecap, ya. Kecap punya bahan baku gula dan kedelai. Kemudian dia punya bahan penolong air dan penyedap, gitu ya. Iya, Di sini kamu cerita bahwa departemen pertamanya adalah departemen C, gitu ya. Kemudian departemen keduanya adalah departemen D. Nah, ketika departemen D ini barang yang dimasukkan dalam proses produksi itu 35.000 kilo. Kemudian produk yang sudah selesai 30.000 kilo. Kemudian nanti yang sudah selesai ini kita akui sebagai apa? Kita akui sebagai produk persediaan produk jadi, gitu ya. Kita akui sebagai persediaan produk jadi. Nah, nanti di sini produk yang dalam proses akhir, gitu ya, dia sisanya berarti ada 5.000 kilo. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Di sini ada informasi mengenai ya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, gitu ya, untuk tiap departemen. Tiap departemen itu ada departemen C dan departemen D, gitu ya, masing-masing sudah ada nilainya. Kemudian juga ada informasi mengenai biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya itu dia tingkat penyelesaiannya 100%. Kemudian ada biaya konversi. Nah, kemarin kita sudah diskusi juga mengenai biaya konversi. Biaya konversi ini meliputi apa saja? Biaya konversi
Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, Bu. Nah, biaya overhead kerja, biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Berarti penyelesaian untuk tenaga kerja dan overhead pabrik dia nilainya 20% gitu ya. Mungkin untuk departemen D-nya dia 50%. Oke, berarti pertanyaannya diminta untuk silahkan. Ayo Mbak, dijelaskan. Kok jadi diem? Terus yang ditanyakan itu harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen D yaitu 30.000 dikali Rp15 sampai dengan 450.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yaitu biaya bahan baku 100% kali 5.000 kali Rp2 sama dengan 10.000. Biaya tenaga kerja sama dengan 20% dikali 5.000 dikali Rp5 sama dengan 5.000. Biaya overhead pabrik yaitu 20% dikali 5.000 dikali Rp8 sama dengan 8.000, totalnya 23.000. Lalu jumlah biaya produksi departemen C bulan Januari yaitu 450.000 ditambah 23.000 sama dengan 473.000. Ada pertanyaan dari sini? Tadi sudah, Bu. Sudah. Ada yang kurang jelas nggak? Jadi kalau saya tanya bagaimana, ini kan biaya produksinya, biaya produksi untuk departemen C. Kalau saya nanya, biaya produksi untuk departemen D-nya seperti apa?
Nggak ada pertanyaan? Masa nggak pengen ada yang tanya? Tadi kan dia nanya biaya produksinya untuk departemen C, yang departemen D, Mbak. Departemen D-nya, suara saya kedengeran nggak ya ini sama Mbak Audrey ini? Kok Mbak Audrey-nya diem aja ya? Saya suruh terangin departemen D-nya. Ini yang departemen D-nya biaya produksinya 1.125.000 Ibu. Dapat dari mana? Dapatnya dari total harga pokok produk jadi yang ditransfer departemen D ke gudang yaitu 24.000 kali Rp40 kan sama dengan 960.000 ditambah total harga pokok persediaan produk dalam proses departemen D yaitu 160.000. Jadi 960.000 ditambah 165.000 sama dengan 1.125.000. Oke. Sekarang yang presentasi saya ganti ya. Sekarang tanggal 13 bulan 10. Absensi 23. Absensi 23 siapa? Saya, Bu. Silahkan presensi 23. Presensi nomor 23 siapa ya? Salma, Bu. Namanya nggak ada? Ada gini kok. Saya, Bu. Maaf, Bu, sebentar ini. Saya buka perangkat dulu, Bu. Oke, silahkan Mbak untuk presentasi.
Silahkan Mbak Salma. Ini Mbak Salmanya mana ya? Mbak Salmanya? Itu Bu masih pindah perangkat ke laptop. Lama sekali ya. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah ya? Sudah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ambil dari buku Mulyadi. Soalnya saya langsung ke nomor 2. Jika diketahui bahwa jumlah yang dimasukkan dalam proses sebanyak 20.000 unit dan pada akhir bulan laporan produksi memperlihatkan jumlah produk jadi sebanyak 15.000 unit dan jumlah persediaan produk dalam proses sebanyak 5.000 unit. Dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut: biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 75%, dan biaya overhead pabrik 80%. Hitunglah unit ekuivalensi untuk tiap unsur biaya produksi. Penyelesaiannya, produk yang dimasukkan dalam proses 20.000 unit, produk jadi akhir bulan 15.000 unit, produk dalam proses akhir bulan 5.000 unit. Di total jadi biayanya jadi 20.000 unit. Untuk biaya bahan baku 15.000 unit ditambah 5.000 unit dikali 100% sama dengan 20.000 unit. Untuk biaya tenaga kerja 15.000 unit
ditambah 5.000 unit dikali 75%, jadi 18.750 unit. Biaya overhead pabrik 15.000 unit ditambah 5.000 unit dikali 80%, jadi 19.400 unit. Oke, itu aja. Ini berarti diminta untuk menghitung unit ekuivalennya. Nah, bagaimana cara menghitung unit ekuivalennya? Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Salma bahwa untuk menghitung unit ekuivalennya kita harus tahu jumlah produknya. Jadi jumlah produk akhir atau saldo akhirnya ada 14.000 unit. Yang ini 15.000 ya produk jadinya. Kemudian yang 5.000 unit ini yang masih dalam proses. Oke, persentasenya 100% bahan baku, 75% untuk tenaga kerja, dan BOP-nya 80%. Maka dihitung untuk masing-masing unit ekuivalennya, satuannya satuan unit gitu ya. Kalau yang satuan rupiahnya berarti kita cari biaya produksinya gimana Mbak? Ada biaya produksinya, ini kan menghitung unit ekuivalennya. Yang menghitung biaya produksinya Kita harus tahu biaya satu produknya. gimana Mbak? Untuk nyari biaya produksinya, setelah kamu unit ekuivalennya untuk nyari biaya per unitnya, gimana? Bagaimana Bu? Mohon maaf ini putus-putus Bu sinyalnya. Ini kan kamu nyari unit ekuivalennya. Kalau saya tanya biaya per unitnya, biaya per picisnya, biaya produksi per unitnya. Setelah ketemu setelah ketemu unit ekuivalennya, kalau misalnya saya pengen tahu biaya per unitnya, ada informasi mengenai harga biaya bahan bakunya enggak? Ini kan kamu cuma nyari unit ekuivalennya saja. Baru sampai pada unit ekuivalennya. Untuk biaya-biayanya itu semua ditambahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Nah, Itu yang mana? ditambahkan, habis itu Mana? Hasil pekerjaanmu yang itu mana? Produknya. Iya, mana? Hasil pekerjaanmu yang itu mana? Itu kan caranya ya. Cara saya pengen tahu dong hasil perhitunganmu untuk mencari biaya produksi per unitnya. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Kemarin kalau nggak salah saya minta komplit ya. Sampai laporan biaya produksinya. Nanti dikompliti ya Mbak. Nanti silahkan untuk dikompliti. Jadi kita tahu caranya mencari biaya produksi per unitnya. Mohon maaf, nanti saya revisi lagi. Berarti kan ini kan cuman separuh jalan aja nggak ada ya. Cuman menghitung biaya unit ekuivalennya saja. Belum sampai pada
biaya produksinya berapa, kemudian laporan biaya produksinya seperti apa gitu. Ternyata nggak ada. Oke, saya nggak mungkin satu-satu untuk show pekerjaan kalian, tapi saya tahu gitu ya, ada yang komplit, ada yang enggak, jadi nilainya akan berbeda gitu ya. Nilainya yang komplit sama yang enggak nanti nilainya juga akan berbeda. Kalau saya bilang contoh case kasus yang versi komplit, ada ekuivalen, ada biaya produksi per unit, total biaya produksinya, jurnalnya, maka itu harusnya dikompliti. Oke, nanti silakan untuk dilengkapi dulu, yang belum lengkap juga silakan untuk dikompliti. Kemudian saya minta hari ini masih ada waktu sampai jam 16.35 teman-teman untuk membuat catatan penting, membuat poin penting mengenai metode proses costing yang menggunakan metode rata-rata tertimbang atau average dan menggunakan metode FIFO. Buat poin pentingnya, catatan pentingnya setelah kalian baca, setelah dibaca, dibikin poin pentingnya, ditulis di kertas folio, kemudian nanti dimasukkan ke dalam folder tugas yang ada di Google Drive. Nanti jam 16.35 silahkan untuk diupload seperti biasa di forum WA Group. Nanti saya minggu depan saya akan masuk ke proses costingnya. Sebenarnya ada nanti saya share di kelas sebelumnya, kelas sebelum ini, itu sudah presentasi, kemudian ada proses tanya jawab, kemudian hasil recordnya itu dimasukkan ke dalam YouTube. Nah itu saya harap nanti kelas ini next ketika saya minta presentasi juga bisa seperti itu. Nah, sekarang bisa dikerjakan dulu poin pentingnya seperti apa, dikerjakan di kertas folio. Minggu depan, besok ketika kita ketemu hari Kamis, gitu ya, Kamis atau ini Senin ya, Senin ketika kita ketemu hari Senin, itu nanti kalian siapkan PowerPoint-nya. Jadi yang dikumpulkan hari ini adalah folionya, tapi hari Senin sudah harus siap PowerPoint-nya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kelasnya. Kita bisa cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Dan saya yakin pasti contoh soalnya hampir sama. Semuanya menggunakan rujukannya bukunya Pak Mulyadi? Ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sama. Ada yang berbeda nggak? Apa ya contohnya hampir-hampir sama seperti itu? Hampir sama ya. Oke, nanti saya carikan contoh yang lain yang bisa lebih membuat kalian paham. Sambil nanti kita teruskan ke proses costing untuk yang metode harga rata-rata dan FIFO. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk di-refresh materi barunya. Nanti silahkan ditulis poin-poinnya aja, poin-poin pentingnya. Jadi mungkin hanya sekitar 1 sampai 2 halaman tentang 1 halaman proses costing dengan rata-rata tertimbang, kemudian 1 halaman untuk yang FIFO-nya. Nanti saya terangkan besok Senin untuk metodenya itu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya screenshot dulu presensinya. Nanti saya cek di itunya ya. Mohon maaf untuk hari ini tadi yang itu mencatat poin penting presentasi gimana, Bu? Ya, poin pentingnya. Jadi nanti jadikan 1 di situ saja, Mas. Oh ya, baik, Bu. Jadikan 1. Ini yang tanya saya Mas Alfredo ya. Ya, nanti jadikan 1 di situ aja. Jadikan 1 dengan HVS-nya ya, apa folio bergarisnya ya. Jadi nanti ada poin penting presentasi, kemudian baru materi yang baru. Jadi kalian tulis di bawahnya poin penting yang tadi kalian kerjakan saja, biar untuk menghemat itunya saja. Dibaca screening saja. Saya yakin pasti sekali baca mesti nggak paham. Jadi yang penting dibaca dulu, nanti besok saya terangkan seperti biasa. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.